Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang cukup menarik yang sering kali keluar di soal-soal UKM PPD terkait kelainan metabolik, yaitu dislipidemia. Yuk kita simak video berikut. Jadi, dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid di dalam darah. Kelainan fraksi lipid yang terjadi berupa 1. Kenaikan kadar kolesterol total, 2. Peningkatan LDL, dan 3. Peningkatan TGA atau trigliserida, dan yang terakhir penurunan kadar kolesterol HDL. Nah, dislipidemia ini ternyata merupakan faktor risiko terjadinya aterosklerosis yang akan menjadi dasar untuk terjadinya stroke, PJK, PAD, penyakit arteri, dan juga sindrom koroner akut. Nah, biasanya untuk mendiagnosis kita bukan dari anamnesis karena pada umumnya dislipidemia tidak bergejala dan biasanya ditemukan pada saat pasien melakukan medical check up. Dari pemeriksaan fisik, vital sign, antropometri mungkin bisa saja dalam batas normal karena tidak khas. Akan tetapi dari pemeriksaan penunjang yang diperiksa itu pemeriksaan darah berupa profil lipid, yaitu kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid didapatkan rentang nilai yang di luar normal. Oleh karena itu kita harus tahu berapakah rentang nilai normal yang direkomendasikan untuk profil lipid. Ya, tabel ini menunjukkan bahwa adanya nilai normal pada kolesterol total itu berada pada kisaran kurang dari 200 mg per desiliter. Sedangkan kolesterol LDL kurang dari 100, kolesterol HDL kurang dari 40, trigliserida kurang dari 150. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang cara atau manajemen pasien-pasien dengan dislipidemia. Yang perlu kita ketahui adalah ini bagan. Jadi bagan ini menunjukkan bahwa bagaimana cara kita menangani pasien dislipidemia. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi adanya penyakit jantung koroner dan masalah yang setara dengan penyakit jantung koroner, seperti penyakit arteri karotis, penyakit arteri perifer, atau aneurisma aorta abdominal. Apabila ada, maka pasien termasuk dalam kelompok resiko sangat tinggi. Ya, bisa diperhatikan tanda panahnya, termasuk kelompok resiko sangat tinggi. Apabila pasien tidak mendapatkan atau maksud kami tidak memiliki resiko atau PJK dan masalah yang setara dengan PJK, maka panah ke bawahnya adalah identifikasi faktor risiko mayornya. Yang pertama adalah apakah pasien merokok atau tidak. Yang kedua, apakah pasien hipertensi atau tidak. Di mana hipertensi ini tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mm air raksa. Yang ketiga adalah kadar HDL yang rendah, kurang dari 40 mg. Itu termasuk faktor risiko mayor. Selanjutnya adalah riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner dini. Dan yang terakhir itu usia laki-laki atau usia pasien itu lebih dari sama dengan 45 dan wanita lebih dari sama dengan 55 tahun. Apabila ada 0 sampai 1 faktor resiko mayor, maka panah ke bawahnya termasuk dalam kelompok resiko rendah. Oleh karena itu, target LDL-nya cukup di bawah 160 saja. Penanganannya adalah terapi gaya hidup sehat, mulai pemberian statin hanya jika kadar LDL di atas 190. Selanjutnya, apabila ditemukan lebih dari, maksud saya 2 faktor resiko mayor, maka termasuk kelompok resiko sedang. Untuk
kelompok resiko sedang yang menuju ke tinggi itu dapatkan ada lebih dari 2 faktor resiko. Lebih dari 2 faktor resiko dari faktor resiko mayor yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk yang sedang kita coba ke bawah ini ya. Untuk faktor resiko sedang, maka pasien target LDL-nya adalah kurang dari 130. Ya, penanganannya adalah terapi gaya hidup sehat, mulai statin jika kadar LDL-nya lebih dari sama dengan 160. Kemudian untuk kelompok risiko tinggi, itu dilakukan, maksud kami diberikan kepada pasien yang mengalami atau memiliki kadar LDL yang di atas normal, dan memiliki riwayat PJK sebelumnya. Karena sudah memiliki riwayat PJK, maka target LDL-nya harus kurang dari 100. Apabila pada kelompok risiko sangat tinggi, harus kurang dari 70. Mulai pemberian statin jika kadar LDL-nya lebih dari sama dengan 130, dan berupa opsional pada kadar-kadar LDL 100 sampai 129. Baiklah, demikian penjelasan untuk manajemen LDL. Bagaimana jika kelainannya ada di trigliserid atau TG? Biasanya trigliserid ini memang normalnya kurang dari 150, teman-teman. Akan tetapi, kita baru memberikan terapi apabila TG-nya lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Ini dibagi dua manajemennya, bisa diperhatikan bagian berikut. Jadi ketika kadar trigliseridnya itu lebih dari 400, maka therapeutic lifestyle change, jadi modifikasi gaya hidup. Yang kedua, mulai pemberian terapi fibrat tanpa memperhatikan kadar LDL dan tanpa memperhatikan resiko cardiac heart disease. Kemudian untuk kadar TG kurang dari 400 tapi masih di atas 200 disertai dengan risiko 10 tahun yang tinggi untuk terkena CHD, maka kita harus perhatikan nilai LDL-nya. Apakah LDL-nya di atas target atau justru normal? Jika LDL-nya masih di atas nilai target, maka terapinya adalah pemberian statin. Dan apabila LDL-nya sudah mulai normal tapi TG-nya masih lebih dari 200, maka berikan fenofibrat. Nah, dan apabila tidak memiliki kadar atau tidak memiliki riwayat CHD yang resiko tinggi 10 tahun ini, maka kita lihat LDL-nya. Apabila LDL-nya masih di atas target, cukup pemberian statin tanpa ada pemberian fenofibrat. Itu untuk manajemen LDL. Dan bagaimana manajemen HDL-nya? Jadi manajemen HDL yang direkomendasikan adalah lifestyle modification, modifikasi lifestyle. Jika HDL kurang dari 40, maka kita harus lihat LDL-nya. Jika LDL lebih dari nilai target yang direkomendasikan, maka berikan statin. Dan jika statin masih gagal untuk menurunkan atau memperbaiki kadar HDL supaya lebih dari 40, maka tambahkan niacin. Itulah tata laksana untuk HDL. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan intervensi lifestyle? Jadi ada modifikasi gaya hidup berupa yang pertama, teman-teman. Satu, itu menurunkan konsumsi lemak yang jenuh. Jadi lemak jenuh itu dapat berdampak pada, bisa dilihat di sini, akan menurunkan LDL dan trigliserid dan akan menaikkan HDL. Yang kedua adalah harus banyak makan makanan berserat, di mana fungsinya untuk meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Selanjutnya, kita juga harus merekomendasikan pasien untuk menurunkan konsumsi karbohidrat. Konsumsi karbohidrat itu berfungsi untuk menurunkan trigliserid dan meningkatkan HDL. Dan juga pasien kita edukasi untuk
tidak mengkonsumsi alkohol agar trigliseridnya rendah. Selanjutnya adalah aktivitas fisik yang harus kita rekomendasikan pada pasien agar pasien mendapatkan nilai LDL yang optimal, kemudian HDL yang meningkat, dan trigliserid yang rendah. Selanjutnya adalah menurunkan kelebihan berat badan serta berhenti merokok. Itu akan meningkatkan HDL dan akan menurunkan LDL. Nah, untuk pengobatan dislipidemia, tadi sempat dibahas di awal ada pemberian statin. Ada intensitas dari terapi statin, di mana untuk menurunkan LDL kurang dari 30%, kita dapat menggunakan obat low intensity statin, yaitu simvastatin, pravastatin, lovastatin, dan sebagainya. Bisa dilihat di tabel di samping ini. Kemudian apabila kita hendak menurunkan kadar LDL itu hingga 30-50%, maka dapat digunakan yang pertama atorvastatin dan rosuvastatin. Dapat juga dengan simvastatin dengan dosis yang berbeda tentunya 2-4 kali lipat. Sedangkan yang high intensity statin itu digunakan untuk menurunkan LDL lebih dari 50% dan menurunkan trigliserida, yaitu dengan menggunakan atorvastatin dengan dosis tentunya di atas dari yang moderate intensity, yaitu sekitar 40-80 mg per hari. Selanjutnya ini adalah golongan obat ya dari Fibrat untuk menurunkan kadar trigliserid. Ya, ada Fibrat, tidak hanya Fibrat. Fibrat itu ada gemfibrozil, fenofibrat, ada asam nikotinat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tabel ini menunjukkan bahwa pada jenis obat tertentu itu akan menurunkan persentase kolesterol LDL, HDL, dan trigliserid yang berbeda-beda. Di mana untuk penurunan kadar kolesterol LDL itu paling tinggi atau paling efektif dimiliki oleh statin. Sedangkan yang untuk HDL itu dimiliki oleh fibrat dan asam nikotinat. Dan untuk menurunkan TG itu untuk trigliserid dapat dilihat ini dengan golongan fibrat dan asam nikotinat tentunya. Dan ini adalah saya tunjukkan bahwa ini ada obat-obatan yang biasa dipakai pada pasien dislipidemia. Penggunaannya juga sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan dipakai, diaplikasikan dalam soal-soal UKM PPD nantinya. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai dislipidemia. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan setelah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.